Halo semua, selamat datang di channel Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Kali ini akan dibahas materi modul 6, yaitu enumerasi dan operasi file, yang akan dibawakan oleh Bang Zaki. Langsung aja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program. Program ini mengenai enumerasi. Jadi, program ini itu ada di modul kalian, tepatnya di modul 6, mengenai enumerasi. Program ini sebenarnya cukup simpel. Untuk enumerasi itu sebenarnya cukup simpel karena enumerasi itu merupakan tipe bilangan bulat. Jadi kalian di sini itu intinya bisa membuat sebuah tipe data baru, istilahnya gitu, dengan isinya itu ya bilangan bulat dari mulai 0 sampai terusnya. Terserah kalian mau sampai berapa. Nah, mungkin bingung ya karena bagaimana si nolnya itu ada sampai angka-angkanya itu ada. Saya akan coba jelaskan dari awal. Di sini di program ini untuk program ini itu ada sedikit perubahan seperti halnya di program di modul kalian. Di sini itu berisi 0, lalu di minggu berisi 7, itu sedikit saya ganti jadi Senin dan Minggu. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Program ini menggunakan header stdio.h dan conio.h. Saya yakin kalian sudah paham header itu kenapa digunakan, karena kita gunakan printf dan gets. Oke. Untuk penggunaan enum, kita sintaksnya itu seperti ini. Bentukannya itu seperti ini. Kalian harus mengetikkan enum. Di sini nama enumerasinya ini seperti sebuah tipe data baru. Kalau misalkan kita mendeklarasikan tipe data, kita kan menggunakan nih seperti ini, integer i. Nah, kita deklarasikan nih t hari dengan nama variabelnya hari. Seperti itu. Maka di sini kita buat t hari. Karena di sini di program ini menggunakan hari, maka di sini mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dah. Setelah dibuat bentukannya seperti ini, sekarang si Senin itu memiliki nilai 0. Jadi si Senin itu bernilai 0. Si Selasa bernilai 1, seperti yang saya bilang tadi. Karena kan enumerasi itu tipe data bilangan bulat. Jadi si Senin ini 0, si Selasa ini 1, Rabu itu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 6. Nah, setelah ini kalian buat, ini terserah ya, kalian mau buat 2 saja, misalkan jenis kelamin. Di sininya tuh jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, si laki-laki berarti bernilai 0, si perempuan bernilai 1, seperti itu. Jadi dia tetap bilangan bulat, digantikan oleh bilangan bulat. Lalu setelah kalian buat bentukannya seperti ini, kalian deklarasikan kembali dengan nama variabelnya. Jadi di sini ada seperti kalian deklarasikan tipe data yang seperti yang saya bilang kan tadi. Di sini ada kalian ketikkan t hari dengan nama variabelnya hari, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menggunakan tipe data integer dengan variabel i. Ini nantinya digunakan di perulangan. Float suhu, terus kemudian j suhu, dan sudah diberi nilai j suhu itu sama dengan 0. Lalu ada perulangan. Nah, di sini nanti kalian memasukkan angka secara berulang. Karena di sini pakai float, kalian bisa masukkan pecahan atau bilangan bulat, terserah. For, ini logikanya. Kalau perulangan, seperti di modul sebelumnya sudah dibahas bagaimana perulangan for itu ada inisialisasi, syarat, dan penambahan ataupun perubahan. Inisialisasi di sini i sama dengan Senin. Senin tadi kan bernilai 0, maka i sama dengan 0. Ini titik awalnya, inisialisasinya. Lalu syaratnya i lebih kecil sama dengan minggu. Si minggu tadi berarti bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seminggu berarti bernilai 6. Maka i lebih kecil sama dengan 6. Berarti dia dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 7 perulangan. Lalu ada di sini i++, berarti dia perubahannya bertambah 1. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, karena penambahannya 1. Lalu ada
sebuah proses berulang di dalamnya. Scanf, %f, oke, untuk float, tipe data float, dan suhu. Jadi dialamatkan ke suhu. Si suhu nanti berarti memiliki nilai yang kita masukkan. Nah, di sini ada J suhu sama dengan J suhu tambah 0. J suhu tadi bernilai 0. J suhu bernilai 0 ditambah suhu yaitu yang kita masukkan. Jadi logikanya adalah pertama, kita masukkan 2. Misalkan kita masukkan 2. 2 ditambah 0 itulah nilai J suhu sekarang. J suhu bernilai 2. Lalu perulangan berikutnya kita masukkan 3 misalkan. Berarti si suhu bernilai 3 sekarang karena si 2 sudah digantikan posisinya oleh 3. 3. Nah, J suhu bernilai 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu perulangannya berlanjut terus sampai 7 kali. Karena di sini mulai dari 0 dan diakhiri dengan sama dengan 6. Nah, setelah keluar dari perulangan, maka di sini ada sebuah printf. Rata. Jadi di sini itu dicari nilai rata-rata dari angka-angka yang kalian masukkan. Itu bentuk simpel dari mencari rata-rata. Setelah 7 kali kalian masukkan angka, di sini sudah ada sebuah prosesnya. J suhu kan memiliki nilai akhir tadinya. J suhu itu dibagi dengan 7 karena ada 7 perulangan. Nilai mencari rata-ratanya nanti akan muncul nilai ratanya. Seperti itu, simple untuk program enumerasi ini. Jadi si enumerasi itu menggantikan si nama-nama hari ini menjadi bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan kita bisa membuat sebuah seperti tipe data baru. Nah, di sini kita deklarasikan lagi dengan sebuah variabel seperti itu. Oke. Oh ya, di sini tuh si hari itu sudah memiliki nilai ya, nilainya itu 0 sampai 7. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau memanggil menggunakan angka 4, si hari juga bisa digunakan dengan masukkan Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis. Jadi dengan ini kalian bisa berimprovisasi sendiri. Yang penting kalian tahu dasarnya. Seperti itu. Seperti apa cara penggunaannya? Ini kan kita langsung merunningnya. Kita lihat setelah di running ini tampil layar kosong karena dia hanya ada scanf, tidak ada printf-nya di awal. Scanf. Nah, sini kita masukkan nilai sembarang. Misalkan kita masukkan 222 saja ya. Biar gampang karena kalau 2 dikali 7 dibagi 7 berarti kan hasilnya 2. Kalau benar, ini 2 sekali perulangan pertama, 2 perulangan kedua, 2. Nah, ratanya adalah 2.000000. Baik, di sini itu perulangan pertama. Di mana Senin, I sama dengan 0, dicek. Kan sudah dicek kan? 0 lebih kecil dari 6 atau tidak? Ya, maka perulangan pertama berjalan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 2 dikali 7 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Hasilnya seperti itu. Simple untuk enumerasi ini. Jadi yang penting kalian paham logikanya bagaimana, enumerasinya itu menghasilkan apa. Kalian bisa membuat program dengan memanfaatkan enumerasi. Ini sangat berguna sebenarnya untuk kalian membuat program. Maka dari itu kalian harus lebih perhatikan lagi dan lebih dipelajari lagi bagaimana cara kerja enumerasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program yang ada di modul 6, tepatnya di materi operasi file. Nah, di sini kan di modul 6 ada beberapa macam operasi file. Di sini pada program ini yang dibahas mengenai operasi file W atau write. Kita di sini bertujuan untuk menuliskan karakter-karakter ke dalam sebuah file dengan ekstensi txt. Lanjut. Baik, jadi source code yang saya ketikkan di sini sama persis seperti yang ada di modul kalian, di modul 6 tepatnya. Untuk bagian A,
kita akan membedah bagaimana sih proses jalannya program ini hingga kita dapat menulis karakter ke dalam file yang kita ingin buat. Seperti itu. Kita akan mulai saja. Pertama itu kita mulai header. Header di sini sudah jelas, kalian sudah bahas di modul-modul sebelumnya juga. Dan ini cukup lazim digunakan, header studio.h dan conio.h. Library yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang kita ingin gunakan. Untuk studio seperti printf dan scanf, conio di sini kita pakai getch. Lalu di sini ada define Ctrl Z 26. Ini itu merupakan sebuah deklarasi konstanta. Jadi di sini kita dimaksudkan untuk menggunakan tombol Ctrl Z, di mana tombol Ctrl Z itu ada di urutan ke-26 dalam kode ASCII atau konfigurasi ke-26 di dalam keyboard. Jadi kalau kita menggantinya ke angka lain, misalkan 27 atau 28, program akan tetap berjalan. Namun kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan ketika kita menekan Ctrl Z. Karena Ctrl Z yang ditekan itu ada di urutan ke-26, tapi kita masukkan di situ urutan ke-27 atau ke-28, maka itu tombol lain, bukan Ctrl Z. Oke, ini poin penting, ini cukup sulit untuk kalian temukan, harus benar-benar jeli di urutan keberapa agar kalian bisa menjalankan fungsinya dengan seefisien mungkin. Langsung di sini ada fungsi utama main, kita akan masuk ke file.pf. File.pf ini di sini difungsikan untuk kita membuat sebuah pointer untuk kita dapat mengoperasikan sebuah file. Mau kita menulis, mau kita membaca, atau kita menambahkan kembali yang sudah kita buat filenya. Tetap saja kita harus membuat sebuah pointer jika kita ingin mengoperasikan file. Di sini pointer yang kita gunakan adalah kita bernama pf. Lalu kita pakai sebuah tipe data dengan dua variabel. Tipe data yang kita gunakan adalah char, karena di sini kita ingin menuliskan karakter. Lalu ada variabelnya char dan rumus. Selanjutnya printf di sini dimaksudkan untuk menampilkan kalimat masukan nama file Anda yang akan tampil di layar executable. Selanjutnya ada scanf. Scanf di sini untuk menginputkan nama file yang kita ketikkan tadi. Jadi di sini pakai %s karena kita pakainya string, bukan hanya karakter. Dan rumus ini untuk menunjukkan mengalamatkan ke variabel rumus dengan tipe data char. Lalu printf di sini untuk menampilkan masukkan rumus listrik yang Anda ketahui. /n untuk pindah baris. Jadi nanti setelah kita menginputkan nama file yang kita inginkan, kita akan lanjut tampil masukkan rumus listrik yang Anda ketahui. Setelah itu ada sebuah percabangan if. Nah, di sini dalam percabangan if ini, di sini agak sedikit rumit untuk dipahami, tapi kita akan bahas perlahan. If itu kan sebuah percabangan dengan ketentuan di sini pf sama dengan f open dalam kurung dan rumus, w. Dan rumus tadi akan berganti dengan nama file yang kita ketikkan tadi. Misalkan nama file yang kita ketikkan tadi adalah nama file.txt. Harus pakai ekstensi ya. Ekstensi txt agar dapat dibaca. .txt. Nah, nanti si nama file ini akan otomatis berganti menjadi nama file.txt yang tadi. Nah, operasi file yang kita inginkan adalah write. Maka dia akan melakukan proses penulisan nanti. Ini untuk membukanya tadi. Nah, ini alamatnya di copy oleh si pointer pf. Maka si pointer pf sekarang memiliki alamat fopen. Jadi apapun yang ada di fopen nanti akan tercopy ke pf. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika ini tidak ada, nama filenya tidak ada, misalkanlah kita tidak membuat nama filenya, maka dia akan bersifat null.
maka dia akan null, dia tidak ada. Maka percabangan ini akan berjalan karena kondisinya terpenuhi. Puts file tidak dapat diciptakan, maka akan tampil kalimat file tidak dapat diciptakan. Namun jika nama file tersebut kita ketikkan, maka percabangan ini tidak akan berjalan, dia akan langsung lanjut ke perulangan yang ada di bawah, while. Nah, inilah poin penting dalam kita menuliskan karakter ke dalam sebuah file. Di sini ada char, tadi variabel yang kita deklarasikan di atas dengan tipe data char. Sama dengan gc. Gc di sini itu untuk menuliskan sebuah karakter, di mana karakter yang dituliskan itu akan terlihat di layar executable. Jadi nanti ketika kita mengetikkan A, maka akan tampil A di layar executable dan secara otomatis akan tercopy ke variabel char. Nah, setelah tercopy ke variabel char, maka si while ini akan mengecek apakah A yang kita ketikkan tadi sama dengan Ctrl Z. Jika tidak sama dengan Ctrl Z, maka akan berjalan fungsi puts char, pf. Si char yang berisikan variabel A tadi dikopikan ke pf, di mana pf itu alamatnya sama dengan si rumus tadi dengan operasi filenya write, maka akan tercetak A di file kita tadi, nama file.txt tadi akan tercetak A di situ. Nah, setelah ini tercopy, akan balik lagi ke while. Dia akan meminta pengetikan lagi. Kita masukkanlah S atau segala macamnya. Karena tadi di sini masukkan rumus listrik yang Anda ketahui, maka nanti misalkan kalian masukkan V sama dengan I kali R, maka akan secara berulang satu persatu, mulai dari V dikopikan naik ke atas lagi, sama dengan dikopikan naik ke atas lagi, I terus dikopikan. Nah, setelah kita selesai, kita harus menekan tombol Ctrl Z agar dapat keluar dari perulangan ini. Jika tidak menekan tombol Ctrl Z, kita tidak dapat keluar dari perulangan ini. Inilah tadi fungsinya, kita mendeklarasikannya di sini. Ini digunakan di sini untuk keluar dari percabangan ini. Setelah kita menekan Ctrl Z, maka file tersebut akan ditutup oleh fclose pf, karena tadi filenya di sini dibuka. Setelah dibuka, kalian wajib menutupnya. Fclose pf dengan di sini diisi dengan nama pointer yang kalian gunakan. Mau terserah pointer yang kalian gunakan, mau open, terserah, itu bebas, sesuka hati kalian. Oke, kita langsung saja kita coba menjalankan program ini. Bagaimana sih rupanya ketika kita menjalankan program ini? Saya akan coba jelaskan lagi ketika program ini dijalankan. Ini dia bentukannya. Nih, printf, masukkan nama file Anda. Kita masukkan di sini nama filenya. Kita akan ketikkan nama file saja ya. Nama file.txt. Enter. Masukkan rumus listrik yang Anda ketahui. Nah, di sini karena kita tadi mengetikkan nama file.txt, maka percabangan ini tidak berlaku karena fopen ini tidak bernilai 0. Namun ketika kita tidak mengisi nama file itu, maka fopen ini atau file yang dibuka itu bersifat 0, tidak ada filenya, maka file tersebut tidak dapat diciptakan. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan nih. Di sini dia meminta masukkan data, masukkan karakter. Kita akan coba masukkannya. Karena yang diminta adalah rumus listrik, kita masukkan V sama dengan I kali R. V, nah V tercopy ke char, dicek dia tidak sama dengan Ctrl Z, lanjutlah char copy ke pf, sama dengan, begitu juga selanjutnya, sama dengan proses yang berulang, I dikali R. Nah, setelah ini kalian harus menekan Ctrl Z agar dapat keluar dari perulangan ini. Kita tekan Ctrl Z. Nah,
dia akan keluar dari perulangan ini. Maka file tersebut telah tercipta. Nama filenya aja, nama file tersebut adalah nama file dengan ekstensinya txt, dan isinya itu adalah V sama dengan I kali R. Kali ini kita akan membahas masih di operasi file, tapi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita membuat file, tapi kali ini kita akan membaca file yang telah kita buat. Jadi di video sebelumnya itu sudah kita masukkan rumus listrik yang kita ketahui, yang kita masukkan itu adalah V sama dengan I kali R. Nah, di sini kita akan membaca di file yang kita buat tadi, apakah nama rumus listrik, apakah rumus yang kita masukkan tadi dapat dibaca atau tidak. Kita akan lihat di sini. Langsung saja kita akan bahas dari awal. Untuk header ya sama seperti header sebelumnya, stadio.h dan conio.h yang difungsikan untuk sebagai library dari printf, scanf, dan getSheet. Oke. Dan jadi sama seperti program-program sebelumnya juga di modul-modul yang sebelum ini masih sama. Oke, pointer deklarasinya masih sama kita gunakan. Di sini ada pointer pf masih sama seperti saat kita membuat file. Variabel yang kita gunakan juga masih sama dan tipe datanya tetap char karena karakter. Oke. Printf, masukkan nama file Anda. Di sini nanti akan diminta masukkan nama file yang kita buat tadi atau file yang kita buka, yang ingin kita buka, masukkan namanya. Nanti akan langsung dibaca. Lalu di sini scanf untuk menginputkan nama file tadi yang ingin kita buka, dan rumus dialamatkan ke rumus, nanti akan tersimpan di rumus. %s karena kita pakai string. Oke. Lalu ada printf rumus yang Anda masukkan tadi adalah. Jadi nanti di sini akan muncul rumus yang Anda masukkan tadi adalah. Nah, di sini ada perulangan lagi, percabangan lagi. Maksud saya percabangan. Percabangan if. pf fopen masih sama ya, seperti yang sebelumnya. Namun di sini adalah ketika file tersebut tidak ada, maka dia akan bersifat null. Jadi kondisinya ketika file tersebut tidak ada, maka open file ini akan bersifat null. Fopen ini akan bersifat null. Jadi push ini akan berjalan atau percabangan ini akan berjalan. File tidak dapat dibuka ini akan tampil di layar karena nama file yang kita masukkan itu tidak ada. Makanya dia bersifat null. Oke. Paham ya? Kita lanjut di perulangannya. Nah, ini poin pentingnya. Jadi dalam pembacaan file berbeda sama sebelumnya. Sebelumnya kita pakai gc di sini. Sekarang kita pakai get. Jadi di sini itu untuk menampilkan karakter yang ada di file tadi. Jadi kan di pf ini kan berisi alamat yang sama dengan fopen, di mana yang dibuka adalah file tadi. Maka dia berisi itu. Jadi dalam file itu dia nanti akan dibaca satu persatu hurufnya. Karakternya akan dibaca satu persatu, dimulai dari yang paling kiri. Akan dibaca satu persatu. Tadi kita masukkan V sama dengan I kali R, maka yang dibaca pertama adalah V, baru kemudian sama dengan, kemudian I, kemudian kali, kemudian R, dan ujungnya ada EOF, end of file. Ini namanya end of file. Jadi setelah karakter yang ujung itu ada end of file. Makanya karakter ini akan terbaca semua. Ketika dia mencapai kondisi end of file, dia akan otomatis keluar dari perulangan. Jadi tidak perlu lagi kita tekan-tekan Ctrl Z seperti yang tadi. Ini akan otomatis karena end of file adalah kondisi di ujung file itu. End of file. Oke. Fclose, pf masih sama. Puchar ini untuk menampilkan karakter. Jadi si char kan berisikan karakter dari si pf kan, getPF kan berisikan karakter itu. Jadi dia akan ditampilkan. Maka tadi ketika yang diambil pertama si VF ini adalah V itu dicek, V itu di copy ke char. Lalu dicek apakah V itu sama dengan end of file. Oh, ternyata tidak. Maka V itu akan ditampilkan melalui fungsi puchar. Seperti itu. Oke. Dia satu persatu.
lalu ujungnya akan ditutup oleh fclose pf. Gauge ini untuk menahan layar agar tampilan tadi masih bertahan. Oke, kita seperti itu logikanya. Kita akan mencoba menjalankan si program ini, source code ini, bagaimana kerjanya ketika dia dijalankan. Oke, ini dia tampilannya. Masukkan nama file Anda. Yang tadi kita buat adalah operasi file. Jadi kita masukkan operasi file.txt. Kita enter. Nah, keluar dia. Jadi ini tampilnya itu satu persatu. Dari mulai V sama dengan I kali R. Nah, di ujungnya adalah end of file. Dia nggak ada lagi. Dia udah mencapai kondisi end of file, dia akan keluar. Seperti itu. Oke, saya akan coba perlihatkan dia bagaimana sih kok dia bisa tampilnya satu persatu. Saya akan coba tambahkan sedikit agar kalian lebih jelas melihatnya bahwa itu keluarnya satu persatu. Oke, sini dia. Oke, baik. Kita akan membuat sebuah perulangan kosong. Ini gunanya itu untuk menjeda. For A sama dengan 0, A lebih kecil dari 1000, 10.000, 1000 saja, A plus plus. Jadi ini gunanya itu adalah untuk perulangan kosong. For untuk menjeda. Ini teknik menjeda. B sama dengan 0, B lebih kecil dari 1000, B plus plus. Nah, seperti ini. Kita akan coba running. Hasilnya seperti apa? Operasi file.txt. Oh, masih kurang. Oke, kita tambahin 10.000, 100.000. Kita akan coba running. Operasi file.txt. Wait, nah itu dia tampilnya satu persatu. V sama dengan I kali R. Sudah mencapai kondisi ujung dia. Nah, di ujung ini yang berjalan itu fungsi get. Dia di sini minta menginputkan sebuah karakter. Jadi fungsi lainnya itu untuk menahan layar agar tidak langsung keluar. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dia keluarnya satu persatu hingga dia mencapai kondisi end of file. Oke, sesederhana itu sebenarnya logikanya. Yang perlu kalian pahami adalah bagaimana dia bisa bekerja menampilkan karakter satu persatu, terus bagaimana dia membuka file, bagaimana dia menutup file. Di sini kalian bisa ubah, mau kalian menambahkan file, misalkan kalian ini sudah punya file yang tadi nih, yang V sama dengan I kali R. Kalian mau nambahkan sesuatu lagi, kalian cukup menggantinya dengan A, dengan operasi yang sebelumnya, dengan operasi menuliskannya. Seperti itu. Perulangannya juga kalian harus ganti. Ini kan pakai get, ini dengan pucar. Kalau yang tadi kan pakai GC kalau untuk penulisan. Pakai GC bukan get. Dan di sininya juga menggunakan put bukan pucar. Oke. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Logikanya coba dipahami lagi. Jika ada yang kurang jelas, coba tanya-tanya ke asisten masing-masing. Saya rasa ini cukup mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.